Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Membunuh lawannya dengan satu pedang, Su Yi seperti menyapu lalat, tidak peduli sama sekali. Penjaga tingkat pertama dari langkah batu percobaan seringkali yang terlemah. Tentu saja tidak untuk dipuji. Gelombang jalan yang aneh muncul. Sosok Su Yi muncul di Great Road Battle di tangga batu kedua. Dunia di sini masih luas dan suram, dan platform Tao yang sepi berdiri. Penjaga gerbang masih pria berjubah Tao, dengan pedang kuno di punggungnya dan pita emas di pinggangnya. Hanya saja nafas pria itu jelas lebih kuat. Su Yi tidak berbicara omong kosong, dia menginjak peron, mengulurkan tangan dan meraih, pedang dipadatkan dan dibentuk, dan menebas dengan pergelangan tangannya. Begitu penjaga gerbang di sisi yang berlawanan mengeluarkan pedang kuno, sosok itu meledak. Terlalu lemah. Su Yi menggelengkan kepalanya. Dengan latar belakang dan pencapaian kendonya, pada tahap awal Stargathering Realm, lawan biasa tidak berbeda dengan semut. Di waktu berikutnya, Su Yi mulai menerobos penghalang satu demi satu dengan mentalitas yang benar-benar bosan. Setiap kali Anda melewati level, Anda akan membunuh penjaga gerbang dengan satu pedang. Ini sama santainya dengan minum teh dan minum. Dari bawah tangga batu percobaan. Yue Xichan dan Wen Xinzhao juga sangat cepat. Tidak diragukan lagi, bagi mereka berdua, ketika ranah kultivasi setara, penjaga gerbang yang pertama kali mereka temui juga rentan. Pembunuhan. Dua gaya bertarung, menunjukkan dua suasana hati dan temperamen yang berbeda. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa kecepatan keduanya melewati level hampir konsisten secara menakjubkan. Jelas, setelah mulai melewati level, mereka diam-diam bersaing satu sama lain. Sebaliknya, Ge Qian, yang sepenuhnya menunjukkan apa artinya mantap dan mantap, selangkah demi selangkah. Seperti yang dikatakan Su Yi, itu tidak buruk. Ketika Wen Xinzhao dan yang lainnya melewati level, mereka melihat Su Yi berayun dengan kecepatan yang mencengangkan. Lantai 10. Lantai 20. Lantai 30. Hanya dalam waktu singkat, Ge Qian tertinggal jauh. Pada saat dia mencapai lantai 35 dari tangga batu percobaan, Su Yi telah melampaui Wen Xinzhao dan Yue Xichan, dan terus naik lebih tinggi. Tangga batu percobaan ini mengarah langsung ke puncak Gunung Sumeru, dengan 108 jalur. Dari 49 ke tangga batu percobaan, itu adalah daerah aliran sungai. Di Paviliun Suci Sumi dahulu kala, seringkali, hanya murid-murid dalam yang telah meningkatkan wilayah mereka sendiri ke level yang sama dengan level kelas 1 yang memiliki modal untuk terus melewati level tersebut. Dibandingkan dengan para biarawan di benua Changqing, mereka tidak diragukan lagi jauh lebih kuat. Pada saat ini, di tangga batu ke-74, garis debu sedang beristirahat. Sosok teratas dari generasi muda biara Mahachan, yang sebelumnya telah mencapai lantai 49 dalam satu tarikan napas, menunjukkan cara yang sangat kuat dalam melakukan sesuatu. Tapi dari level ini, penjaga gerbang yang dia temui tiba-tiba menjadi lebih kuat. Kecepatan melewati level juga menjadi lebih lambat. Pada saat saya mencapai lantai 74 tangga batu, saya kelelahan dan kelelahan. Untungnya, selama Anda melewati lantai 49, setiap kali Anda melewati satu level, Anda akan memiliki 1/4 jam untuk beristirahat dan memulihkan diri. Pada saat ini, Chen Xing meluangkan waktu untuk memulihkan staminanya. Saya tidak berpikir saya di belakang. Chen Xing melihat ke tempat yang lebih tinggi, dan hatinya sedikit tumpul. Di tangga batu ke-79 di depannya adalah Jiang Li dari Sekte Pedang Tiansu. Di tangga batu 80 detik di depan Jiang Li, adalah Yu Wensu. Lebih jauh ke atas, Li Handeng terletak di lantai 89. Yang paling kuat adalah Zheng Pu, Qi Jiansu dan Fuzi Chenlu. Zheng Pu terletak di lantai 95. Zi Jiansu dan Budas Daslau keduanya terletak di lantai 94. Ini memberi jalan bagi yang terakhir dari orang-orang ini, bagaimana mungkin mereka tidak membosankan di dalam. Juga pada tahap awal transformasi roh, Anda biasanya tidak dapat melihat apapun, tetapi pada langkah batu percobaan ini,
Anda dapat dengan jelas menilai siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Hah. Ketika Chen Xing melihat ke bawah secara tidak sengaja, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Saya melihat Su Yi, Wen Xinzhao, Yue Xichan dan yang lainnya sedang membubung ke atas. Setelah itu, Chen Xing tiba-tiba menunjukkan minat. Dia memikirkan adegan 2 hari yang lalu ketika Su Yi sendirian mengeksekusi Huan Shaoyou dan 9 biksu lainnya di tahap awal transformasi roh, dan dia tidak bisa tidak menantikannya. Langkah batu percobaan ini seperti penggaris untuk mengukur kekuatan pembudidaya di alam yang sama. Dan mengambil kesempatan ini, Anda mungkin bisa mengetahui betapa kejamnya Su Yi di masa-masa awal Stargathering Realm. Adapun Wen Xinzhao dan Yue Xichan, 2 peri tak tertandingi, mereka benar-benar diabaikan oleh Chen Xing. Di masa lalu, ketika Chen Xing pergi ke kuil Mahachan untuk berlatih, dia diuji tentang keindahan yang tidak normal untuk melihat apakah dia akan jatuh ke dalam karma dewa dan tidak dapat melepaskan diri. Hasil: Chen Xing menghadapi ujian kecantikan dan sama sekali tidak terpengaruh. Pertunjukan luar biasa itu membuat para murid biara Mahachan semua kagum, dan bahkan orang-orang tua itu kagum dengannya, mengatakan bahwa Chen Xing adalah bibit bagus yang jarang terlihat dalam ribuan tahun. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Chen Xing peduli betapa cantiknya Wen Xinzhao dan Yue Xichan? Sebagai perbandingan, dia lebih tertarik pada Su Yi. Fantastis. Tiba-tiba, murid Chen Xing memadat, dan ekspresinya bergerak. Di bidang penglihatannya, dia melihat Su Yi Qingpao berburu, hampir tanpa henti, melewati lapisan jalan pertempuran dan melompat ke depan. Segera hadir di lantai 49. Bisakah dia mempertahankan tren yang menghancurkan seperti itu? Mata Das Xing bersinar. Tidak menunggu dia kembali ke akal sehatnya, dia melihat bahwa sosok Su Yi dengan mudah menginjak tangga batu ke-50, mempertahankan kecepatan sebelumnya, dan terus menyapu ke atas. Melihat Su Yi yang semakin dekat, Chen Xing tidak bisa menahan nafas. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia melewati lantai 49 dari tangga batu percobaan, kecepatan melintasi level juga menjadi lambat. Tapi Su Yi, kecepatannya tidak berubah dari awal hingga akhir, mempertahankan momentum seperti bambu patah, terus naik. Set. Tepat ketika debu sedang kesurupan, sosok Su Yi telah datang ke tangga batu percobaan di lantai 74 tempat dia berada dan melompat. Ini. Debu. Ketika saya menonton sebelum perjalanan, lokasinya merendahkan, seperti menghadap. Dan sekarang, dengan Su Yi meninggalkannya, dia hanya bisa menatap Chong, memperhatikan punggung panjang Su Yi, seperti kuda, berjalan pergi. Lanjut. Jiang Li di lantai 80 dilampaui oleh Su Yi. Yuan Shu di lantai 82 dilampaui oleh Su Yi. Lantai 90. Li Handeng yang baru saja tiba di sini memutuskan untuk beristirahat. Dia lelah dan tidak bisa bertahan lagi. Segera, dia melihat bunga. Saya melihat sosok lewat, menuju lantai 91. Su Yi. Li Handeng terkejut, kapan orang ini datang? Hanya memikirkan ini, dia menarik napas tajam dan menemukan bahwa Su Yi, yang baru saja tiba di lantai 91, sudah muncul di lantai 92. Setelah itu, dia dan Chen Xing melirik Su Yi dan melihat sosok Su Yi bergegas ke depan, ekspresinya juga berubah dari terkejut menjadi terpana, kaget, kesurupan. Sampai dia menyaksikan Su Yi melampaui Buddha Chenlu, Qi Jiansu, dan Zheng Pu satu persatu, Chen Xing benar-benar terpana, pikiran Zen yang kokoh, semuanya sedikit menggigil. Orang ini tidak terlalu galak. Ekspresi Li Handeng membeku, seperti patung tanah liat. Dia secara alami tahu bahwa semakin tinggi langkah batu dari percobaan ini, semakin kuat kekuatan penjaga gerbang. Khususnya dari lantai 90 dan seterusnya, para pemecah level yang ditemui tidak berbeda dengan iblis-iblis top di alam yang sama. Tapi sekarang, Su Yi sepertinya tidak merasakan tekanan di sepanjang jalan. Sampai sosok Su Yi melintasi tangga batu ke-108 dengan kecepatan konstan. Chen Xing dan Li Handeng benar-benar diam, dan ada badai di hati mereka, yang tidak bisa ditenangkan untuk waktu yang lama. Bagi saya, batu percobaan ini sulit dan berbahaya,
Dan tantangan yang kita hadapi lebih kuat saat kita naik, tetapi baginya, tidak ada bedanya dengan berjalan di halaman. Chen Xing kehilangan matanya. 30.000 tahun yang lalu, kaisar yang menyempurnakan dan mencoba tangga batu di Sumi Sengge tidak dapat membayangkan bahwa masih akan ada dunia pengumpulan bintang yang menantang langit seperti Suyi di dunia ini. Peran. Li Handeng merasakan rasa kehilangan yang dalam di hatinya. Kultivasi bertanya, jika ada celah, jangan takut, Anda bisa menebusnya. Ketakutannya adalah bahwa celahnya tidak diketahui. Bagaimana ini bisa diperbaiki? Jauh di belakang, tidak mungkin. Di atas tangga batu percobaan lantai 108, sudah posisi puncak Gunung Sumeru. Suyi berdiri di sana, napasnya proporsional dan panjang, dan tidak ada jejak kelelahan. 108 langkah batu, dia memotong 108 penjaga gerbang dengan 108 pedang. Bahkan wali paling kuat dari level terakhir tidak bisa menghentikan pedangnya. Rekor seperti itu, ditempatkan di Paviliun Suci Sumi 30.000 tahun yang lalu, sudah cukup untuk mengejutkan semua orang, tidak kurang dari menciptakan rekor yang ditakdirkan untuk dipecahkan oleh siapapun. Tapi ada jejak kesepian di antara alis Suyi. Pada tahap awal Stargathering Realm, para penjaga gerbang di tangga batu percobaan masih terlalu lemah. Bahkan yang paling kuat hanya setara dengan keturunan inti dari tradisi Tao teratas di Great Wilderness Kyushu. Mereka bisa disebut jenius tiada taraf, langka selama ribuan tahun. Sayangnya, bagi Suyi, yang telah memadatkan 90.000 bintang Yuan Li ketika dia melangkah ke tahap awal Stargathering Realm, lawan seperti itu bukanlah musuhnya sama sekali. Hah! Darah emas yang dipenjara diam-diam muncul. Puncak Gunung Sumeru. Dari sini, Anda dapat dengan jelas melihat kabut berwarna darah yang mengambang di bawah langit, serta potongan-potongan mayat bintang yang tak terhitung jumlahnya diam-diam tergantung di dalam kabut. Tempat ini awalnya merupakan tempat penting Sumi Sengge, dibangun dengan istana megah, paviliun, dojo dan bangunan lainnya. Tapi sekarang, mereka semua telah berubah menjadi reruntuhan. Suyi merasakan napas darah emas di telapak tangannya, dan melihat ke kedalaman reruntuhan dari jauh. Dia langsung berjalan. Di kedalaman reruntuhan, ada altar yang runtuh. Di bagian bawah altar, ada pintu masuk gua, ada tangga batu yang berkelok-kelok ke kedalaman tanah, dan tidak mungkin untuk melihat ujungnya. Ketika Suyi mendekati pintu masuk gua, dia tiba-tiba merasakan aura dingin datang ke wajahnya, dan tubuhnya sedikit membeku. Sungguh roh es yang luar biasa. Mungkinkah ada roh es yang terkubur jauh di dalam gua ini? Ketika memikirkannya, indera spiritual Suyi menyapu ke kedalaman jalan. 10 kaki. Ribuan kaki. Sampai indera ilahi menembus ke kedalaman 3.000 kaki penuh, itu sudah batas kekuatan jiwa Suyi, tapi dia masih tidak bisa merasakan dasar gua. Suyi menarik kembali pikiran spiritualnya, sedikit mengernyit. Tempat ini sangat tidak biasa. Dia melihat altar yang runtuh di sisi gua. Altar itu awalnya setinggi 9 kaki, tetapi sekarang telah dipecah menjadi beberapa bagian dan runtuh di atas reruntuhan. Melihat dengan cermat, permukaan altar diukir dengan totem roh iblis yang hidup. Semut perunggu berjalan di gunung. Setiap totem menghadirkan suasana kasar yang liar dan primitif, seolah-olah mengingat sosok paling agung dan makmur dari monster-monster menakutkan itu. Di atas altar, ada sosok soliter yang diukir dengan jubah Tao. Sosok ini mengenakan jubah Tao, membawa pedang kuno, dan pita emas di pinggangnya, duduk bersila di atas awan keberuntungan. Ketika dia melihat ini, Suyi tiba-tiba teringat bahwa gambar penjaga gerbang yang dia temui ketika dia lulus ujian di tangga batu sebelumnya persis sama dengan sosok dalam jubah dalam pola ini. Namun, penampilan penjaga gerbang itu kabur dan tidak bisa dilihat dengan jelas. Dalam pola ini, sosok jubah Tao terlihat jelas, tetapi itu di luar dugaan Suyi. Karena sosok dalam jubah itu, ia memiliki wajah seperti kera. Dengan kata lain, sosok dalam jubah ini sebenarnya diubah oleh iblis kera. Melihat ini, Suyi tiba-tiba mendengar sesuatu. Ketika dia datang ke Sumi Xiandao, dia telah mendengar Wang Jiu mengatakan bahwa pendiri Paviliun Suci Sumi, bernama Yuan Motian,
bernama Kaisar Iblis Sumi, adalah seorang raja kerajaan yang legendaris. Yuan Motian adalah kera 9 lubang yang lahir di dalam batu. Praktek di berbagai sekolah. Hanya dalam 800 tahun, ia telah memadukan makna mendalam dari 3 sekolah besar, sesuai dengan caranya sendiri, dan membuktikan wilayah kaisar. Sejak itu, ia menjadi terkenal di seluruh dunia. Kemudian, Yuan Motian mengumpulkan semua iblis, menduduki Sumi Xiandao, dan menciptakan garis Tao di Gunung Sumeru. Ini adalah salah satu dari 3 sekte iblis utama di mata generasi selanjutnya. Menurut rumor, Yuan Motian pernah memiliki kesempatan besar untuk memperbaiki pedang Dao yang disebut Qingdu, yang dia bawa di punggungnya sepanjang tahun. Hakim surga. Oleh karena itu nama Qingdu sama. Pada saat itu, kata Qingdu juga merupakan tanah ajaib Tiankui dalam legenda Tao. Yuan Motian, sebagai generasi kaisar iblis, memakai pedang Qingdu Dao. Dahulu kala, dia adalah raksasa tertinggi dalam kendo, dan kaisar yang mengguncang dunia. Sutra Pedang Sumi Jiushuan, yang dibuat olehnya sendiri adalah kitab suci kendo sejati yang dikenal di seluruh dunia. Seharusnya orang ini, Su Yi menatap sosok dalam jubah kendo negatif dalam pola di atas altar, dan akhirnya berani memastikan bahwa itu adalah Kaisar Iblis Sumi Yuan Motian, pendiri Sumi Sengge, salah satu dari 3 sekte iblis utama. Saya adalah iblis bawaan, tidak hanya dalam warisan Taoisme, sihir, dan Konfusianisme, tetapi juga di jalan kendo. Orang ini agak menarik. Su Yi diam-diam berkata. Setiap aliran Taoisme memiliki warisan tertingginya sendiri. Sekolah-sekolah top seperti Buddhisme, Setan, Taoisme, Konfusianisme, Setan, dan hantu masing-masing memiliki sistem warisan dan jalur praktik yang sudah lama ada, dan memiliki dampak paling mendalam di seluruh dunia praktik. Yuan Motian mampu menggabungkan kekuatan dari 3 keluarga, sesuai dengan cara iblisnya sendiri, dan akhirnya sepenuhnya berintegrasi ke dalam ilmu pedang. Bisa dibayangkan betapa luar biasanya kebijaksanaan dan keberaniannya. Berdiri di Kyushu liar, itu juga bisa disebut orang yang berpengaruh di alam kekaisaran. Pada saat yang sama, Su Yi juga melihat dari totem yang terukir di altar bahwa Yuan Motian memegang kutub negatif. Sayang sekali, bagaimana dengan ambisi besar? Larangan kuno yang gelap membuat paviliun suci Sumi ini menghilang di sungai waktu yang panjang, dan bahkan halaman leluhur ini berubah menjadi reruntuhan. Sampai sekarang, tidak banyak orang di dunia yang tahu. Namamu, Yuan Motian. Su Yi menggelengkan kepalanya. Waktu tak kenal lelah. Larangan kuno gelap berusia 30.000 tahun sudah cukup untuk membuat segala sesuatu di masa lalu lenyap. Waktu berlalu. Di lantai 108 tangga batu percobaan. Sosok Zheng Pu tersapu. Dia melihat sekeliling, lalu mencubit pinggangnya dengan tangannya, menatap ke langit, dan tertawa, tuan kecilku akhirnya mengalahkan Pak, perasaan ini keren. Rasa ini luar biasa. Berbicara, dia berjongkok di tanah, terengah-engah, wajahnya sedikit pucat. Sebelum bertarung dengan penjaga gerbang di lantai 108, meskipun dia akhirnya membunuh pihak lain, itu juga menyebabkan banyak konsumsi. Begitu dia rileks, otot, tulang, dan ototnya terasa sakit dan tak tertahankan. Ini sangat keren, sangat indah. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh terdengar dari kejauhan. Tubuh Zheng Pu tiba-tiba membeku, dan dia tiba-tiba menoleh. Tiba-tiba, di reruntuhan yang jauh, sosok tinggi berjalan keluar dari debu, dengan jubah hijau seperti batu giok, menonjol dari kerumunan. Su Yi. Zheng Pu bangkit, matanya melebar, wajahnya penuh kebingungan, kamu. Kapan kamu tiba? Sekitar setengah jam yang lalu. Su Yi berkata dengan santai. Zheng Pu sedikit tercengang, bukankah itu berarti Su Yi adalah yang pertama melewati langkah percobaan ke-108, dan di depannya 1/4 jam penuh. Memikirkan hal ini, kebanggaan, kegembiraan, dan kegembiraan di hatinya tiba-tiba menghilang, dan seluruh orang itu seperti anak yang layu. Ya, Bai senang. Zheng Pu menggosok hidungnya dengan mengejek, dan berkata dengan sedikit malu, aku baru saja membuatmu tertawa. Aku tidak punya waktu untuk menonton lelukonmu. Su Yi berkata, aku butuh bantuanmu untuk satu hal. Saya
Zheng Pu tercengang dan ingin bertanya, apakah kita akrab? Jangan katakan bahwa Anda memiliki persahabatan sebelumnya, Anda bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun, oke. Tapi di bibir, dia tersenyum bahagia, kata-kata Kakasu benar-benar membuatku merasa tulus dan ketakutan, tentu saja, jika Zheng dapat membantu Kakasu, dia akan sangat bahagia. Secara umum, dia sangat senang. Lihat, orang ini Sui benar-benar meminta bantuan pada dirinya sendiri. Sui berkata, ini sangat sederhana, aku akan pergi ke tempat yang sangat berbahaya nanti, dan aku ingin kamu membantuku menjaga teman-temanku yang datang bersamaku. Zheng Pu tertegun sejenak, matanya aneh, dan dia berkata, apakah Anda Nona Wen Xinzhao? Sui mengangguk. Zheng Pu bertanya-tanya, saya akan lebih dari senang untuk melakukan ini, tapi... Saudara Su, Anda tidak khawatir sama sekali. Ini terasa sangat aneh. Tidak ada persahabatan satu sama lain, tetapi Sui memintanya untuk membantu merawat orang, jadi Zheng Pu tidak bingung. Apakah kamu akan melawan mereka? Sui bertanya. Zheng Pu menggelengkan kepalanya, tidak ada ketidakadilan, tidak ada permusuhan, tentu saja tidak. Sui berkata, itu sebabnya saya meminta bantuan Anda. Tentu saja, saya tidak akan membiarkan Anda membantu dengan sia-sia. Ketika saya kembali, saya akan mengekspresikan diri. Zheng Pu dengan cepat menolak, ini hanya masalah kecil, Kakasu, jangan terlalu sopan. Sui menatapnya dalam-dalam dan berkata, ketika saatnya tiba, kamu akan mempertimbangkan apakah akan menolak. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju kedalaman reruntuhan. Selain itu, saya menyarankan Anda dan yang lainnya untuk tidak mendekati gua di sini. Bahaya dalam hal ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda lawan. Jika kamu tidak percaya, itu hanya akan membunuhmu. Suara itu masih mengambang, dan Sui sudah melangkah ke dalam gua jauh di dalam reruntuhan. Zheng Pu tercengang, dengan banyak keraguan di hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan. Ketika dia tiba di dekat pintu masuk gua bawah tanah, hawa dingin menggigit wajahnya, Zheng Pu membeku di seluruh, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Apa-apaan tempat ini? Ekspresi Zheng Pu tidak menentu, dia ingat nasihat Sui, dan akhirnya menahan keinginan untuk menyelidiki. Dia percaya kata-kata Sui, pasti ada bahaya yang tak terduga di kedalaman gua ini. Kalau tidak, Sui tidak akan sengaja menemukan dirinya ketika dia pergi ke sini dan memintanya untuk membantu merawat Wen Xinzhao dan yang lainnya. Pulihkan kekuatanmu dulu, dan tunggu yang lain datang. Tidak masalah apakah mereka mendengarkan saran atau tidak, yang ingin aku lakukan adalah memastikan keselamatan mereka. Zheng Pu menarik napas dalam-dalam, mengabaikan pikiran yang mengganggu, dan pergi dari sini. Dia menemukan tempat rahasia dan bermeditasi. Tidak ada. Jadi, Zheng Pu melewatkan langkah batu percobaan terakhir. Gumaman renyah terdengar di kejauhan, jika itu masalahnya, bukankah itu berarti aku yang pertama dalam kompetisi ini? Yah, menurut mantra Zheng Pu, perasaan ini keren. Rasa ini luar biasa. Di atas tangga batu ke-108, seorang gadis cantik mengenakan seragam militer, dengan telinga pendek dan rambut penuh keliaran, Qi Jiansu, sekarang meregangkan sosok bergelombang, menunjukkan kegembiraan di wajahnya senyum bangga. Melihat pemandangan ini dari kejauhan, mata Zheng Pu aneh, sudut bibirnya berkedut, dan dia hampir tidak bisa menahan tawa, apakah gadis kecil ini terlalu berpuas diri? Ngomong-ngomong, ketika Sui mengetahui tentang dirinya barusan, apakah dia merasa bahwa pihak lain itu konyol? Memikirkan hal ini, Zheng Pu tiba-tiba tidak bisa tertawa. Tidak mungkin, di depan Sui, tindakannya sebelumnya dan tindakan Qi Jiansu saat ini memang konyol. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima